Sobat Edson, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi edson.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai masyarakat multikultural. Gimana, sudah siap? Sobat Edson, kita mulai soal yang pertama. Kondisi geografis dapat menyebabkan keberagaman masyarakat yang meliputi A. Keberagaman suku bangsa, B. Keberagaman agama, C. Keberagaman profesi, D. Keberagaman kelas sosial, dan E. Keberagaman pekerjaan. Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan apa sih yang menyebabkan terjadinya keberagaman di dalam suatu masyarakat, yang berarti berhubungan dengan faktor penyebab masyarakat multikultural. Faktor penyebab masyarakat multikultural. Jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Yang kedua, adanya pengaruh kebudayaan asing atau kebudayaan dari luar. Kemudian adanya perbedaan struktur tanah ya. Nah, atau adanya perbedaan iklim. Oke, selanjutnya ada berdasarkan historis. Oke, jadi ini adalah beberapa faktor penyebab masyarakat multikultural. Nah, yang pertama, perbedaan letak geografis. Berarti letak suatu tempat. Kalau kita lihat ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, yang menyebabkan masih banyak daerah-daerah yang terpencil, masih banyak daerah yang sulit dijangkau ya karena keterbatasan teknologi atau keterbatasan transportasi, sehingga mereka dapat menciptakan unsur-unsur kebudayaan mereka sendiri, sehingga melahirkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau bahkan kepercayaan-kepercayaan tertentu ya dari masyarakat yang berbeda-beda itu tadi. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan perbedaan geografis ini akan melahirkan perbedaan suku di dalam masyarakat. Nah, jadi dengan perbedaan letak geografis akan menyebabkan keberagaman suku. Nah, atau etnis di Indonesia. Oke, yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Berarti adanya pengaruh dari luar. Nah, di dalam sosiologis, kalau ada pengaruh atau unsur-unsur budaya dari luar akan menyebabkan keberagaman dalam agama. Keberagaman agama. Kenapa agama? Ya walaupun banyak ya yang lainnya pengaruh dari luar sehingga menciptakan keberagaman kebudayaan di suatu masyarakat. Kita contohkan agama. Kalau kita lihat di Indonesia, agama-agama besar di Indonesia itu semua berasal dari luar. Kita contohkan agama Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Kemudian Hindu-Buddha yang dibawa oleh orang-orang India. Begitu juga misalkan agama Konghucu yang dibawa oleh orang-orang Cina dan lain sebagainya. Itu menandakan keberagaman agama di Indonesia itu dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan dari luar.
Kemudian yang ketiga, perbedaan struktur tanah dan iklim. Oke, jadi ini dengan adanya perbedaan struktur tanah maupun iklim sehingga menyebabkan keberagaman profesi. Keberagaman profesi atau pekerjaan. Nah, kita contohkan orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pinggir laut. Nah, itu pasti akan berbeda pekerjaannya. Kalau yang tinggal di pegunungan, mereka dapat melakukan bercocok tanam, bertani, beternak, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tinggal di perairan pantai, mereka dapat menangkap ikan atau sebagai nelayan. Jadi adanya perbedaan struktur tanah juga ya, dan juga iklim menyebabkan keberagaman profesi. Oke, selanjutnya ada historis ya, yaitu sejarah-sejarah masuknya nenek moyang ya. Misalkan sejarah masuknya nenek moyang Indonesia dari daerah lain sehingga juga menyebabkan keberagaman dalam berbagai hal di Indonesia. Oke, ini adalah beberapa faktor penyebab masyarakat multikultural. Sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanya adalah mengenai geografis ya. Nah, kondisi geografis dapat menyebabkan keberagaman masyarakat meliputi. Jadi, sesuai dengan penjelasan kakak tadi, perbedaan letak geografis menyebabkan keberagaman kesukuan. Berarti kita lihat pada opsi jawaban adalah yang A. Sedangkan yang B, keberagaman agama, itu disebabkan pengaruh budaya asing. Begitu juga yang C ya, keberagaman profesi itu disebabkan oleh perbedaan struktur tanah. Kemudian yang D, keberagaman kelas sosial. Nah, ini pembahasannya beda lagi ya. Kemudian yang E, keberagaman pekerjaan. Nah, ini juga sama dengan profesi. Jadi, jawaban yang tepat mengenai kondisi geografis menyebabkan keberagaman suku bangsa. Jawabannya adalah yang A. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Warga desa yang terdiri dari keragaman suku, mereka ingin merayakan HUT RI pada 17 Agustus. Agar acara tersebut terlaksana dengan aman, damai, dan harmonis, maka kepala desa harus berupaya A. Menunjuk panitia dari suku yang dominan di desa. B. Panitia dipilih dari kelompok masyarakat yang kaya. C. Mengkombinasi panitia dari beberapa suku yang sesuai dengan keahlian. D. Menyerahkan kepada masyarakat yang sulit berkomunikasi. Dan E. Hanya kepala desa saja yang menjadi panitianya. Oke, jadi pada soal ini berhubungan dengan sikap ya yang harus diambil oleh seorang kepala desa di dalam melakukan suatu kegiatan di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam unsur kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi ketika di dalam suatu masyarakat terdiri dari unsur kebudayaan yang berbeda-beda dan ketika ingin membuat suatu acara, jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Salah satunya adalah bagaimana sikap seorang pemimpin ya di dalam memutuskan sesuatu hal yang terjadi. Nah, jadi di sini kita langsung saja melihat agar suatu acara dapat terjadi secara atau akan berjalan secara damai, aman, dan harmonis, maka kepala desa tersebut harus berupaya. Kita lihat opsi yang A, menunjuk panitia dari suku dominan di desa. Oke, kalau misalkan kepala desa tersebut menunjukkan budaya yang dominan ya, atau menunjukkan orang yang memiliki suatu kebudayaan yang dominan atau suku yang dominan, itu pasti akan mengalami konflik dengan masyarakat yang sifatnya minoritas ya di desa tersebut, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut pasti akan mengalami konflik yang nantinya suatu acara tidak akan berjalan dengan damai. Nah, berarti yang A ini opsinya kurang tepat ya. Karena apa? Karena akan melahirkan konflik sosial. Berarti yang A ini salah.
Kemudian yang B, panitia dipilih dari kelompok masyarakat yang kaya. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena ini juga akan terjadi perselisihan kalau hanya mengambil panitia dari yang kaya saja, sedangkan mengesampingkan masyarakat yang miskin. Nah, itu juga akan mengalami konflik yang nantinya sebuah acara tidak akan berjalan dengan damai. Oke, yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, mengkombinasi panitia dari beberapa suku yang sesuai dengan keahlian. Nah, ini pernyataan yang lebih tepat. Kenapa? Karena mengkombinasi, menggabungkan ya di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi setiap kebudayaan ada yang mewakilkan. Nah, sehingga jadi seimbang ya. Nah, tidak ada yang dipinggirkan. Nah, tidak ada yang misalkan merasa tidak diikutsertakan dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersikap adil, mengambil bagian-bagian dari atau masing-masing dari setiap kebudayaan yang berbeda-beda. Oke, jadi yang C di sini yang tepat ya. Kita kunci dulu jawabannya yang C. Kemudian yang D, menyerahkan kepada masyarakat yang sulit berkomunikasi. Nah, kalau menyerahkan kepada masyarakat yang sulit berkomunikasi, pasti sebuah acara tidak akan berjalan dengan lancar. Berarti yang D juga kurang tepat. Kemudian yang E, hanya kepala desa saja yang menjadi panitianya. Nah, ini juga kurang tepat. Yang namanya panitia, ya lebih dari satu ya. Tidak mungkin hanya kepala desa saja yang menjadi panitia. Berarti yang E juga salah. Oke, jadi jawaban yang tepat yang harus dilakukan oleh kepala desa agar suatu acara dapat berjalan dengan aman, damai, dan harmonis adalah yang C. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Sikap etnosentrisme dalam masyarakat majemuk akan berdampak timbulnya A. Asimilasi, B. Akulturasi, C. Amalgamasi, D. Keeksklusifan, dan E. Adaptasi. Jadi pada soal ini berhubungan dengan salah satu ya konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan di dalam masyarakat multikultural, yaitu adanya sikap etnosentrisme. Apa yang dikatakan dengan sikap etnosentrisme? Nah, jadi etnosentrisme ini dapat kita artikan sebagai menganggap unsur kebudayaan sendiri lebih unggul ya. Lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan kelompok lain. Nah, ini secara garis umum ya, secara garis besar dikatakan dengan etnosentrisme menganggap unsur kebudayaan sendiri lebih unggul atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan dari kelompok yang lainnya. Atau bahkan etnosentrisme ini dapat menganggap unsur kebudayaan lain itu berada di bawah ya, lebih rendah statusnya dibandingkan dengan unsur kebudayaan sendiri. Itu adalah salah satu sikap yang dapat mengakibatkan atau terjadinya konflik di dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan. Nah, jadi langsung saja di sini kita lihat pada opsi jawaban ya. Nah, jadi dengan adanya sikap etnosentrisme ini membuat ya masyarakat atau kebudayaan yang memiliki kesamaan itu hubungannya akan erat, personal, intim dan sebagainya ya. Jadi hubungan di antara anggota-anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama itu mereka memiliki hubungan yang eksklusif. Nah, atau hubungan yang sangat erat. Nah, oke, kita tulis dulu. Akan melahirkan hubungan yang eksklusif atau keeksklusifan karena memiliki hubungan yang erat.
Nah, sekarang kita lihat pada opsi jawaban ya. Yang A, asimilasi. Nah, yang dikatakan dengan asimilasi, adanya penyatuan di antara dua atau lebih unsur kebudayaan yang nantinya mereka akan menghasilkan unsur kebudayaan yang baru. Nah, setelah unsur kebudayaan baru itu terbentuk, unsur kebudayaan asli itu tidak dilestarikan lagi atau ditinggalkan karena telah melahirkan unsur kebudayaan baru. Nah, ini dapat terjadi ketika adanya amalgamasi atau perkawinan campuran. Makanya yang A kurang tepat ya. Nah, kemudian yang B, akulturasi. Nah, dikatakan akulturasi adanya penyatuan dua unsur kebudayaan yang berbeda menghasilkan kebudayaan yang baru, tetapi walaupun unsur kebudayaan baru itu sudah ada, unsur kebudayaan lama masih dilestarikan. Berbeda dengan asimilasi tadi ya. Kalau asimilasi, budaya lama tidak dilestarikan lagi, sedangkan akulturasi, unsur kebudayaan yang lama masih dilestarikan. Makanya yang B juga salah. Kemudian yang C, amalgamasi. Amalgamasi ini salah satu bentuk dari asimilasi, yaitu perkawinan campuran atau perkawinan beda budaya atau beda suku dan lain sebagainya. Ya, jadi yang C juga salah. Kemudian yang D, keeksklusifan. Nah, jadi dengan adanya sikap etnosentrisme akan membuat hubungan di antara anggota-anggota dalam suatu kelompok itu lebih erat ya, lebih intim, personal dan sebagainya. Nah, berarti yang tepat di sini yang D. Sedangkan yang E, adaptasi. Nah, ini juga kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang paling tepat mengenai sikap etnosentrisme akan menimbulkan keeksklusifan. Berarti yang D. Oke, Sobat Desen, semoga dapat dipahami. Sobat Desen, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai masyarakat multikultural. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar.